Shalom Sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023. Hari ini adalah hari Jumat sesudah Rabu Abu dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada hari ini mengambil tema berpuasa dengan baik dan benar. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 9a. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 6a dan ayat 18 sampai dengan 19. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Amsal 5 ayat 14 dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius 9 ayat 14 sampai dengan 15. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Markus 2 ayat 18 sampai dengan 20 dan Injil Lukas 5 ayat 33 sampai dengan 35. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022, tanggal 19 Februari tahun 2021, dan tanggal 8 Maret tahun 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 14 sampai dengan 15. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 14 sampai dengan 15, murid-murid Yohanes Pembaptis mengkritik Yesus Kristus karena murid-muridnya tampak tidak pernah berpuasa sehingga berbeda dengan mereka dan orang Farisi yang rajin berpuasa sehingga terlihat lebih saleh. Orang Farisi berpuasa hari Senin dan Kamis, tetapi banyak di antara mereka yang melakukan hal tersebut untuk menutupi hati mereka yang egois. Berpuasa seringkali dilakukan dengan tujuan antara lain: 1. Diet atau karena alasan medis kesehatan. 2. Sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, tentunya dengan disertai doa di dalamnya. 3. Menjadi sarana pengendalian dan disiplin diri. 4. Untuk memangkas kesenangan kedagingan kita. 5. Mendorong untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah Tritunggal Maha Kudus. 6. Membentuk kehidupan rohani kita untuk senantiasa hidup dalam kekudusan yang Allah Tritunggal Maha Kudus inginkan. Sahabat Kuntum yang terkasih, namun berpuasa menurut konteks gerejawi jelas berbeda. Bukan hanya soal makan kenyang satu kali sehari pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung, atau dan melakukan pantang setiap hari Jumat selama bulan puasa. Tetapi berpuasa menurut konteks gerejawi adalah tentang menyangkal diri, membatasi makan misalnya, mendekatkan diri kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dengan berdoa, beribadah dan membaca firman-Nya, dan mengikuti teladan Yesus Kristus dengan membantu orang-orang yang kurang mampu dan lanjut usia misalnya. Sahabat Kuntum yang terkasih, pertobatan termasuk dengan berpuasa mengajak kita untuk menahan diri dari berbagai macam nafsu dan ketidakteraturan lainnya, serta memampukan diri melawan godaan dan bujukan dosa kalau kita mau bersama Allah Tritunggal Maha Kudus dengan senantiasa menghadirkan dirinya dalam hidup kita sehari-hari agar Dia senantiasa mengingatkan dan menasehati kita. Bila sudah demikian, maka tidak perlu lagi kita merasa bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus jauh dari kita dan tidak peduli lagi kepada kita. Berpantang dan puasa bukan sekedar kewajiban belaka dan bukanlah tujuan. Puasa sesungguhnya adalah sarana dan kesempatan bagi kita
agar semakin mampu menguasai ego dan nafsu, berhenti berbuat dosa, dan berhenti melakukan kebiasaan buruk yang merusak diri dan sesama, sehingga dapat mengandalkan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam segala aspek hidup dan kehidupan kita, dan semakin berbela rasa dengan sesama yang terpojokkan, terpinggirkan, terlupakan, dan menderita. Sahabat Kuntum yang terkasih, tujuan akhir dari berpuasa adalah semakin dekat dengan Allah Tritunggal Maha Kudus dan segala perintahnya. Bahkan, dalam bacaan Injil pada hari ini, masa berpuasa dilihat oleh Yesus Kristus sebagai masa bulan madu antara dirinya dengan para muridnya. Oleh karena itu, selamat berpantang dan berpuasa dengan motivasi dan tujuan yang benar dan baik, agar dapat menjadi masa bulan madu kita dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.